baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan selamat bergabung lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung yang tinggi, kemudian kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kemudian GERD sampai dengan psikosomatis, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, di kesempatan yang berbahagia dan cuaca hujan seperti itu ya, sebelumnya maaf saya baru bikin video lagi, baru bergabung, baru bisa menemani kalian ya di hari ini, teman-teman, karena beberapa hari kesini alhamdulillah saya sibuk dengan berjualan saya sendiri, teman-teman. Tetapi saya juga tidak lupa akan memberikan terus dorongan atau dukungan kepada kalian semua yang mengalami asam lambung yang tinggi, kemudian kecemasan berlebih atau anxiety disorder, teman-teman, seperti itu. Karena itu semua saya merasakan dan rasanya itu sangat luar biasa, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, sebelum kita ke pembahasan, mungkin seperti biasa saya meminta tolong kepada kalian untuk mensubscribe yang baru bergabung, untuk mensubscribe ya channel Jona Anseti Bang Nugraha, teman-teman, seperti itu. Kalian hanya menyulurkan tangan kalian untuk mensubscribe, memencet tombol yang berwarna merah dengan bertulisan subscribe, teman-teman, seperti itu. Karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ataupun pendaftaran melalui saya, teman-teman. Hanya kalian tinggal mengelurkan tangan atau memencet tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, teman-teman, dan doa terbaik yang sudah bergabung dan sudah subscribe, secara tidak langsung kalian sudah mendukung channel Jona Anseti Bang Nugraha itu lebih berkembang ya, teman-teman. Berkat kalian yang sudah subscribe, teman-teman, yang mungkin asal mulanya dari 0 sampai sekian, dan alhamdulillah sekarang sudah 361 kalau nggak salah ya, teman-teman. Alhamdulillah, bersyukur dan disyukuri ya, berarti itu sudah mulai berkembang channel Jona Anseti Bang Nugraha, dan mudah-mudahan dan bermanfaat untuk orang banyak, khususnya orang yang mengalami gangguan kecemasan berlebih atau asam lambung yang tinggi, seperti itu, teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian tolong di like ya, tolong di like videonya, teman-teman, jika kalian suka dengan video saya, dan secara tidak langsung juga kalian telah mendukung video saya lebih berkembang, teman-teman. Kemudian jika ada yang dipertanyakan silahkan diisi di kolom komentar, dan mohon maaf untuk hari-hari ini, teman-teman, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang terus maksudnya yang ada di komenan. Cuman saya juga berusaha menyempatkan waktu untuk membuatkan video untuk yang bertanya di kolom komentar, karena banyak ya di kolom komentar yang bertanya, teman-teman. Nah, kemudian tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, dari awal sampai akhir jangan skip, jangan diloncat-loncat, karena mudah-mudahan apa yang saya berikan atau motivasi saya kepada kalian ada bagian perbagian yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian ambil atau petik, dan kalian menjadi tolak ukur kalian ya, batu loncatan untuk kalian menuju pemulihan atau kesembuhan dari asam lambung yang tinggi atau tidak normal, kemudian anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Oke, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu, teman-teman, dan selanjutnya untuk video kali ini, dan disitu ada yang bertanya, katanya Bang, napas berat, kemudian seperti ngos-ngosan, intinya mudah lelah, mudah capek, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang mengalami seperti itu, kalian tidak sendiri mengalami, karena kami atau saya sendiri pun mengalami seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita aktivitas tidak enggak terlalu berat-berat ya aktivitas, seperti saya kemarin bikin bangku atau meja untuk di warung, teman-teman, untuk di warung untuk orang yang duduk di situ. Saya bikin meja sekitar 2 meteran lah, 2 meter gini. Kalau dulu itu sebelum terkena anxiety disorder atau kecemasan berlebih itu nggak dirasa mau udah makan ataupun belum, itu kerja gitu, teman-teman. Cuman itu nggak harus atau mesti diturutin atau dicontoh ya, teman-teman. Itu nggak baik juga, teman-teman, tapi kita harus
kondisikan dengan posisi tubuh kita, kemudian stamina kita kuat apa enggak. Kalau misalkan enggak kuat di pekerjaan yang membutuhkan energi teman-teman, ya kalian setidaknya untuk mengisi energi atau stamina dengan makanan ya teman-teman. Makan seperti itu, makan nasi ya biasa, makan nasi, kemudian yang berprotein teman-teman, seperti itu untuk menjaga kestabilan tubuh kalian tetap seimbang ya, tidak kelayangan. Itu kelayangan yang mungkin sangat mengganggu teman-teman, itu di kelayangan sih yang saya rasakan itu hal yang mengesalkan atau menyebalkan itu di kelayangan, karena saya berpikir kalau kelayangannya tinggi, seperti itu, takut tinggi gitu, takut hilang kontrol lah, seperti itu teman-teman. Tetapi itu semua tidak tidak berbahaya sih teman-teman ya, menurut pengalaman saya sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kelayangan banget, misalkan kita mau keluar rumah pakai motor, itu ya usahakan orang lain dulu aja yang bawanya ya, jangan kalian, seperti itu. Nah baik teman-teman, kembali lagi ya. Jadi orang yang mengalami anxiety atau kecemasan berlebih itu orangnya itu gampang lemah, gampang letih, gampang lesu, seperti itu. Meskipun sudah dalam keadaan makan, seperti itu. Karena karena kalian itu mudah cemas, mudah was-was, kemudian menghabiskan energi ya teman-teman, atau stamina itu terkuras teman-teman, seperti itu. Karena mungkin ada rasa cemas, rasa was-was yang mungkin di pikiran kalian, seperti itu teman-teman. Jadi ya cukup mengganggu aktivitas teman-teman. Saya pun merasakannya teman-teman, seperti itu, sama kalian. Jadi kita aktivitas tuh tidak terlalu berat-berat. Sampai sekarang saya dijaga gitu teman-teman, kalau misalkan aktivitas itu, apalagi kalau misalkan angkat beban yang sangat berat gitu ya teman-teman, seperti itu saya udah untuk sementara tidak dilakukan ya aktivitas seperti itu berat. Cuman sekarang ya saya jualan saja teman-teman, jualan makanan, ada yang beli ya saya buatkan, tinggal goreng ini itu gitu. Kalau pegel ya tinggal duduk dulu, seperti itu teman-teman. Tapi untuk bekerja kayak dulu, ngangkat tabung gas, kemudian isi ulang air mineral gitu ya, galon teman-teman, ya berat-berat itu saya sekarang untuk sementara tidak teman-teman, seperti itu, untuk menjaga kestabilan tubuh dulu teman-teman. Nah jadi terkadang tidak bekerja, kemudian tidak bekerja berat-berat, kemudian sering di rumah, tapi suka ngerasain pegal, kemudian sakit belikat, kemudian lemah gitu ya, jadi badan tuh kayak yang letih, lesu gitu, kayak yang udah bekerja keras lah gitu ya. Nah itu semua ya saya juga pengalaman teman-teman, melalui pengalaman saya itu juga saya merasakan. Nah saya dicari ini kenapa bisa seperti ini, penyebabnya gitu teman-teman, kenapa bisa seperti ini, apa penyebabnya dari semua ini. Kesini saya cari-cari dikali-kali, ternyata dari faktor cemas ya, dari pikiran, seperti itu teman-teman. Kalaupun misalkan kita tidak tidak bekerja keras, kemudian tidak aktivitas yang terlalu berat teman-teman, kita hanya diam saja di rumah gitu ya. Kalau misalkan pikiran kita traveling pikiran kita kemana-mana ya, loncat-loncat teman-teman. Jadi secara tidak langsung pikiran kita itu berpikir penyakit, berpikir sensasi. Jadi yang ada di tubuh, ngerasa tubuh gak nyaman tuh dirasa-rasa, aduh ini kenapa, takut penyakit gini, berat dan lain sebagainya teman-teman. Jadi seolah-olah itu menimbulkan rasa cemas berlebih atau anxiety disorder, kemudian ya semakin hari cemas karena memikirkan itu. Ada yang merasa gak nyaman,
ya otomatis kan cemas. Nah, si cemas itu menghasilkan apa? Menghabiskan tenaga kita. Si cemas itu menghabiskan stamina kita. Si cemas itu menghasilkan otot-otot kita ini tegang teman-teman, sehingga pegel di area punggung, pundak, kemudian belikat seperti itu teman-teman. Ya itu sih teman-teman yang mungkin sepengetahuan saya dan sepengalaman saya teman-teman, seperti itu. Jadi ada pikiran kita terlalu cemas, was-was, memikirkan sesuatu yang mungkin belum terjadi, bimbang dan kesananya gelisah, datang lagi cemas, was-was, seperti itu teman-teman. Kemudian ya mungkin akibatnya asam lambungnya mungkin tidak normal, asam lambungnya tinggi ataupun kadar keasamannya sangat asam, seperti itu. Cairan asam lambungnya mungkin ke atas sehingga otot esopagusnya terganggu, seperti itu teman-teman. Kemudian sampai ke panas di dada, celat-celit sini, kemudian tembus ke belikat dan mungkin sampai kelayangan, dan seperti itulah teman-teman. Seperti itu sih teman-teman. Jadi ya kunci dari semua itu ya anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, menurut saya lakukan hobi yang paling menyenangkan. Jadi bagaimana caranya kalian setiap harinya tuh senang, bahagia. Aktivitas apa yang mungkin membuat kalian bahagia setiap harinya, itu sih kuncinya menurut saya. Jadi contohnya kalau misalkan kalian sebagai kepala keluarga ya, cowok misalkan ya orang anxiety disorder ya, kecemasan berlebih seperti ini teman-teman. Jadi tidak dipungkiri ya, saya juga sulit untuk bekerja karena aktivitas terganggu. Apalagi bekerja teman-teman, keluar rumah saja sudah merasakan ketakutan, seperti itu teman-teman. Dan ya aktivitas terganggu apalagi mau kerja gitu teman-teman. Nah jadi ya mungkin untuk kepala keluarga khususnya kaum lelaki yang sudah berumah tangga, kalau misalkan kalian ada ide, kan di YouTube banyak mau berjualan apapun, ide usaha misalkan cari di YouTube, di situ banyak. Saya juga terinspirasi dari YouTube juga, seperti itu. Dan kemudian dari pembimbing saya juga yang menyarankan berjualan sambil melakukan hobi yang menyenangkan. Nanti juga sensasi akan lama-lama terkikis teman-teman, seperti. Dan alhamdulillah setelah saya berjualan, alhamdulillah gitu ya, penghasilan ada untuk anak, istri, untuk di dapur, seperti itu. Dapur juga alhamdulillah adalah teman-teman, tidak susah-susah amat, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih rezeki, dan khususnya kepada saya yang tadinya sangat yang drop lah, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah di balik itu semua ada keajaiban, di balik itu semua ada hikmah, ada rencana Allah yang mungkin telah direncanakan olehnya untuk saya teman-teman sebagai yang mengalami kecemasan berlebih atau anxiety disorder, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berjualan, menghasilkan cuan dan menjadi kebahagiaan tersendiri setiap harinya. Dan setiap harinya saya sibuk dengan aktivitas, tidak sibuk dengan sensasi, tidak sibuk dengan sensasi di tubuh, di badan, apa yang saya rasakan, tidak. Karena saya punya aktivitas baru dan hobi yang baru, dan menjadi hobi ya, karena sudah berpenghasilan, dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali teman-teman, seperti itu, alhamdulillah. Nah jadi salah satunya untuk kaum cowok ya, lelaki yang atau kaum sebagai kepala keluarga, teman-teman semua, yuk bangkit ya. Kalau misalnya kalian ada ide usaha, jual apa saja kan, buka konter makanan, terus ya banyak sih, toko apa ya, kalau misalkan modalnya ada, teman-teman seadanya dulu aja lah, nggak usah dipaksa-paksain teman-teman. Nanti juga akan ngikutin yang namanya rezeki, pasti ngikutin. Dan asal kita mau ikhtiar dan berdoa, berusaha dan berdoa, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita hanya berdoa tapi ikhtiar tidak, ya otomatis dari mana itu semua akan dapat teman-teman. Dan kemudian kita misalkan ikhtiar doa tidak, ya
itu tidak sinkron ya. Saling berkaitan teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah lemah, letih, lesu meskipun tidak kerja atau aktivitas ya. Itu dari rasa cemas aktivitas ya, rasa cemas, was-was yang mungkin pikiran kita mengarah-arah ke sensasi penyakit, kemudian cemas, was-was. Seperti itu, kemudian otot menegang, pada pegal sini kan. Ya lemah letih lesu lah, seperti itu teman-teman. Jadi kuncinya lakukan hobi yang menyenangkan. Di awal-awal ya emang 1-2 seminggu pun pasti ada rasa nggak nyaman lah seperti itu, tapi itu harus berusaha dibiasain terus, dan lambat laun insya Allah itu semua akan berakhir teman-teman. Karena asam lambung yang tinggi dan kecemasan berlebih itu hanya bermain di pikiran ya. Kalian pikirannya ya mudah stres ya, itu akan kumat-kumatan, dan sebisa mungkin kalian jaga di pikiran kalian dan yakinkan bahwa kalian pasti sehat, yakinkan bahwa kalian pasti sembuh dan normal seperti biasanya teman-teman. Oke teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video saya hanya segitu ya teman-teman, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau motivasi dorongan saya untuk kalian semua bisa bermanfaat, kemudian bisa berguna untuk kalian dan bisa menjadi batu loncatan, dan yakin semua akan berakhir pada waktunya, dan pada akhirnya kalian akan sembuh dan normal kembali ya teman-teman, asalkan kalian mau menjalankan pola-pola yang membuat pemulihan lebih cepat teman-teman. Nah baik, mungkin di akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bangkit sehat jiwa dan raga.